Lahir di Siak, Sri Indapura, Riau, 1 Desember tahun 893. Peristiwa tahta kerajaan Siak, Sri Indapura ke-12 tersebut lahir di pusat kerajaan ini, yaitu Siak Sri Indapura pada 11 Jumadil Awal tahun 310 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Desember tahun 893. Peristiwa tahta ini bernama Tengku Sulung Yashid Qasim yang kelak populer dipanggil Syarif Qasim II. Ayahandanya adalah Sultan ke-11 yang bergelar Sultan Asyidi Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin yang memerintah selama 19 tahun, yaitu tahun 889 sampai tahun 908. Ibunya bernama Tengku Yuk, permaisuri kerajaan Siak. Semasa kecilnya sampai berumur 12 tahun, Yashid Qasim dididik dalam lingkungan istana sebagai calon pengganti ayahnya. Ia dididik sebagai lajimnya adat istiadat raja-raja, meliputi aspek fisik, mental, spiritual atau kerohanian, dan kecerdasan. Ayahandanya merupakan seorang sultan yang kuat memegang prinsip Islam. Selain itu juga mempunyai pandangan yang luas serta berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ayahandanya ingin Yashid Qasim yang menggantikan kelak dapat memimpin kerajaan dengan prinsip Islam dan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, setelah Yashid Qasim berumur 12 tahun, pada tahun 1904, ia dikirim ke Batavia, saat ini Jakarta, pusat pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Di Batavia saat ini Jakarta, Syed Qasim melanjutkan pendidikan tentang hukum Islam dan berguru kepada Syed Hussein Al-Habibie yang merupakan ulama besar dan juga termasuk orang pergerakan nasional. Pada tahun 1908, pergerakan nasional mulai berkembang di Batavia. Selain belajar mengenai hukum Islam, ia juga menuntut ilmu hukum dan ketatanegaraan dari Prof. Snow Hurroye dan Istud Beek and Fulton. Dalam kehidupannya yang sangat berpengaruh adalah ajaran dari Syed Hussein Al-Habibie, hingga ia menjadi pemeluk agama Islam yang taat dan berjiwa kebangsaan yang tinggi. Masa penempaan diri selama 11 tahun dari tahun 1904 sampai tahun 1915 di Batavia, yang saat ini merupakan pusat pergerakan nasional, telah menanamkan kepada pemuda Syed Qasim semangat kesatuan, semangat kemerdekaan, dan semangat untuk menentang penjajah. Saat Syed Qasim berumur 16 tahun, semasa masih menuntut ilmu di Batavia, ayahandanya, Sultan Asyidi Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin, meninggal dunia bertepatan tahun 1908. Oleh karena itu, Syed Qasim tidak langsung dinobatkan sebagai raja, menggantikan ayahandanya, maka untuk sementara waktu pemerintahan dipegang oleh 2 orang pejabat yang mewakili raja, yaitu Tengku Besar Syed Syagab dan Datuk 50 selama 7 tahun. Sekembalinya dari Batavia pada 3 Maret 1915, dalam usia 21 tahun, Syed Qasim dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indapura yang ke-12 dengan gelar Sultan Asyidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Di masa pemerintahan ayahandanya Sultan Syed Hasim, yaitu Sultan Siak ke-11, dalam melaksanakan pemerintahannya, Baginda dibantu oleh Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan. Dewan inilah yang memilih dan mengangkat Sultan. Dewan ini bersama Sultan membuat undang-undang dan peraturan
Dewan itu terdiri dari datu-datu 4 suku, yaitu Datu Tanah Datar Sri Pakarmaraja, Datu 50 Sri Bijuangsa, Datu Pesisir Sri Dewa Raja, dan Datu Kampar Maharaja Sriwangsa. Kekhawatiran Hindia Belanda timbul karena pewaris kerajaan adalah orang yang berpendidikan dan progresif. Oleh karena itu, sebenarnya pengangkatan Sultan Syarif Qasim II kurang disenangi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi, Datu 4 suku yang merupakan dewan kerajaan tetap menghendaki Syahid Qasim menjadi sultan. Akibatnya, Hindia Belanda mulai mengecilkan arti dan fungsi dewan kerajaan, dan kemudian akhirnya dewan kerajaan dihapuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Undang-undang kerajaan dan tata pemerintahan kerajaan Siak yang tertuang dalam Babul Qawaid yang merupakan pedoman 10 provinsi kerajaan Siak, sementara kepemimpinan ayahandanya tersebut dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Sultan Siak tidak menerima perubahan yang diusulkan Hindia Belanda karena hal ini dirasakan bahwa Hindia Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kerajaan. Pemaksaan dan tekanan yang terus-menerus dilakukan Hindia Belanda akhirnya membuahkan hasil, sehingga struktur pemerintahan di daerah-daerah dapat diubah Hindia Belanda dari bentuk provinsi menjadi distrik dan under distrik. Selanjutnya, kerajaan Siak terdiri dari 5 distrik, yaitu distrik Siak, distrik Selat Panjang, distrik Bangan Siapi-Yapi, distrik Bukit Batu, dan distrik Pekanbaru. Setelah Datu 4 suku tidak berfungsi lagi, penghasilan hutan tanah yang disebut pancung alas tidak boleh lagi dipungut. Dari hari ke hari, tekanan oleh pihak Hindia Belanda semakin terasa dan meresahkan rakyat. Sultan Syarif Qasim II semakin menentang Hindia Belanda dan memandang perlu membangun kekuatan fisik, karena ancaman Hindia Belanda tidak dapat dielakkan lagi. Sultan membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda, dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat. Sultan Syarif Qasim II menolak campur tangan pemerintah peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya dan tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tinggi kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Sultan Syarif Qasim II dengan tegas juga menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun para sultan pendahulunya telah terikat perjanjian dengan Hindia Belanda, termasuk perjanjian London 1824. Perlawanan Sultan membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mendatangkan bala bantuan Marsouze dari Medan di bawah pimpinan Letnan Leiner. Dalam menentang penjajahan Hindia Belanda, Sultan Syarif Qasim II memandang kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan pembinaan mental dan pendidikan rakyat. Untuk itulah didirikan sekolah bagi anak negeri dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berbakat di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada tahun 1917 dengan harta yang dimilikinya, Sultan Syarif Qasim II mendirikan sekolah agama Islam yang diberi nama Madrasah Taufiqiyah Al-Hashimiyah. Pada tahun 1926, Sultan dan Permaisuri Tengku Agung mendirikan sekolah untuk kaum wanita yang diberi nama Latifah School. Pendidikan dimaksud selain untuk menimba pengetahuan agama Islam, juga untuk menanamkan semangat kebangsaan, harga diri, dan jiwa patriotisme. Sekolah-sekolah yang didirikannya menggunakan bahasa pengantar Melayu dan Hindia Belanda. Dengan harta yang dimilikinya, Sultan juga mengirimkan anak-anak Siak yang cerdas ke Batavia dan tempat lain untuk menuntut ilmu. Pecahnya Perang Asia Timur Raya pada tahun 1942, tentara Jepang menduduki Singapura dan Semenanjung Melaka. Tentara Jepang sampai di Pekanbaru melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Orang-orang Hindia Belanda gelisah dan mengharapkan perlindungan dari Sultan Syarif Qasim II.
Di tangsi militer Hindia Belanda, tentara Jepang mengumpulkan pembesar Hindia Belanda baik sipil maupun militer. Kemudian mengutus inspektur polisi untuk meminta Sultan Syarif Qasim II datang ke kantor kontiler. Namun, Sultan menolak untuk datang dan tetap berada di Istana Siak. Kerajaan Siak tetap berjalan seperti biasa, tata pemerintahan tidak berubah, hanya penyebutan nama dan jabatan yang berubah, seperti Distrikop menjadi Guncho dan Order Distrikop menjadi Kunsou. Tidak lama sesudah musyawarah Kaisi, musyawarah raja-raja, Jepang menangkapi beberapa raja di Riau. Di Siak sendiri ditangkap Guncowan Entol. Jepang belum berani menangkap Sultan Syarif Qasim II karena takut terjadi pemberontakan. Sementara itu, terjadi pemberontakan orang Sakai terhadap Jepang di daerah Balai Pungut wilayah Mandau. Pemberontakan ini dipimpin oleh Shikodai dan beberapa kawan-kawannya, sehingga banyak korban dari pihak tentara Jepang. Jepang mengira pemberontakan ini sebagai reaksi atas penangkapan Datuk Wan Entol. Karena itu, Datuk Wan Entol dibebaskan dan Sultan Syarif Qasim II mengirim Datuk Johar Arifin bersama Muhammad Jamil mengadakan perundingan dan perdamaian dengan Shikodai, sehingga Shikodai dapat dibawa ke Siak atas jaminan Sultan. Dengan demikian, pemberontakan suku Sakai dapat dihentikan. Pada permulaan penjajahannya, Jepang telah menyusun pemerintahan baru dan kekuasaan langsung dipegang oleh Jepang. Sultan praktis tidak memegang kekuasaan lagi, namun pada saat Jepang meminta Sultan untuk mengirimkan tenaga Romusa, Sultan menolak pengiriman tenaga Romusa yang diminta oleh Jepang. Biarpun secara de jure tidak lagi memegang pemerintahan, namun Sultan tetap bertanggung jawab terhadap kerajaan dan rakyatnya. Perjuangan dan integrasi dengan Republik Indonesia. Berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 serta berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di daerah Kesultanan Siak pada akhir Agustus 1945. Begitu Sultan Syarif Qasim II mendengar berita proklamasi tersebut, semangat pergerakan nasionalnya mencapai puncaknya. Ia mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tahun 1946, ia berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pada saat itu, ia juga menyatakan mendukung perjuangan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia setara dengan 214,5 juta gulden atau 120,1 juta USD atau 1,47 triliun pada tahun 2014. Sesuai komitmennya dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II bersama Sultan Serdang juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak dan mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia. Di usia 74 tahun, beliau tutup usia di Rumbai, Pekanbaru pada tanggal 23 April 1968 dan dimakamkan di dekat lokasi kerajaan Siak atas dedikasi beliau dalam perjuangan kemerdekaan dan atas semakin berkembangnya wilayah Siak, khususnya dan Riau pada umumnya. Namanya digunakan sebagai nama Bandara Udara Internasional di Kota Pekanbaru.